Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam materi hari ini, yaitu chemical bonding and molecular structure, ikatan kimia dan struktur molekul. Nah, apa sih itu sebenarnya ikatan kimia? Ikatan kimia itu adalah ikatan yang terjadi antar atom atau antar molekul. Ada berbagai cara atom atau molekul itu membentuk suatu ikatan kimia. Tujuannya apa itu ikatan kimia? Tujuan dari pembentukan ikatan kimia otomatis agar terjadi pencapaian kestabilan suatu unsur. Karena jika dia berdiri sendiri, dia masih tidak stabil, tapi ketika dia berikatan, dia menjadi molekul atau senyawa yang stabil. Nah, yang berperan dalam ikatan kimia itu adalah elektron valensi atau elektron terluar dari yang dimiliki dari suatu atom atau unsur. Nah, di pokok bahasan ini kita akan banyak membicarakan tentang macam-macam ikatan, apa itu elektron valensi, bagaimana penulisan struktur Lewisnya, dan struktur molekulnya. Oke. Ikatan dan struktur kimia sangat ditentukan oleh jari-jari atom, sudut ikatan, maupun elektron valensi yang menyusun suatu senyawa. Senyawa terbentuk dari hasil pencapaian kestabilan unsur dalam membentuk ikatan dengan unsur yang lain. Seperti yang tadi saya bilang, kalau unsur-unsur atau atom-atom membentuk suatu ikatan, menghasilkan suatu senyawa atau molekul, itu bertujuan untuk mencapai pencapaian kestabilan unsur. How bonds are formed? Bagaimana ikatan itu terbentuk? Tadi ikatan itu adalah gabungan dari beberapa atom atau lebih. Ada beberapa macam cara untuk membentuk suatu ikatan di dalam kimia. Yang pertama adalah dengan cara serah terima elektron. Yang kedua adalah dengan penggunaan bersama pasangan elektron, namun berasal dari masing-masing atom. Ada juga cara ketiga, yaitu penggunaan bersama pasangan elektron berasal dari salah satu atom. Kita ke noble gas atau yang sering kita sebut dengan gas mulia. Ini terletak di tabel periodik unsur pada golongan 8A. Ada helium, neon, argon, dan gas lainnya. Nah, pedoman dalam pembentukan ikatan yaitu atom akan membentuk konfigurasi elektron seperti pada gas mulia. Tadi dikatakan bahwa gas mulia itu termasuk golongan 8A, di mana dia mempunyai 8 elektron valensi, dan itu disebut dengan octet rule. Karena konfigurasi elektronnya, gas mulia sangat stabil secara kimia, sehingga konfigurasi elektron pada gas mulia menjadi acuan beberapa unsur, acuan semua unsur dalam membentuk suatu ikatan. Gas mulia mempunyai 8 elektron valensi di kulit terluarnya, kecuali helium yang hanya mempunyai 2 elektron valensi atau yang sering disebut sebagai duplet. Jadi selain He, di golongan gas mulia itu semua mempunyai 8 elektron valensi. Lewis structure. Apa sih itu struktur Lewis? Nah, struktur Lewis itu adalah gambaran elektron valensi dari unsur yang berikatan. Jadi misalnya K mempunyai 19 elektron. K adalah unsur golongan 1A, kalium. Sehingga K mempunyai elektron valensi 1. Nah, itu adalah gambaran elektron valensi. Biasa digunakan untuk unsur pada blok S dan P. Jadi ini lebih sering digunakan pada unsur golongan utama, di mana elektron valensinya terletak pada blok S dan blok P.
Nah, pada gas mulia, lambang Lewis terdiri dari 4 pasang atau 8 elektron valensi, karena satu pasang ikatan itu terdiri dari 2 elektron dari setiap atom. Sehingga kalau gas mulia mempunyai 8 elektron valensi, maka mempunyai 4 pasang elektron. Nah, 3 steps to write Lewis structure, 3 step untuk menulis struktur Lewis. Yang pertama adalah tentukan jumlah elektron valensi setiap atom dan jumlah elektron valensi total. Jadi hal yang pertama kita harus tahu adalah berapa jumlah elektron valensi dari setiap atom yang akan berikatan dan berapa jumlah elektron valensi totalnya. Yang kedua, tulis simbol kimia dari atom-atom dalam susunan yang menunjukkan atom mana yang terikat bersama. Yang kedua, tulis simbol kimianya dari atom-atom. Misalnya, kalsium kita tulis Ca, magnesium kita tulis Mg. Misalnya magnesium berikatan dengan oksigen, berarti kita tulis Mg dan O, simbol kimia dari atom yang akan terikat. Yang ketiga, distribusikan elektron berpasangan sehingga ada satu pasang elektron yang membentuk satu ikatan antara masing-masing pasangan atom yang terikat bersama. Kemudian, menyediakan pasangan elektron sampai setiap atom memenuhi aturan oktet. Jadi, dalam berikatan, atom-atom dalam berikatan harus memenuhi aturan oktet. Nah, this is an example of writing the Lewis symbol. Jadi seperti kita tahu, lithium itu masuk golongan 1A. Dia punya 1 elektron valensi. Elektron valensi di sini ditulis dengan simbol bulat. Bisa kita tulis simbol Lewis dengan simbol bulat atau simbol bintang atau simbol kotak, terserah. Yang jelas ini menunjukkan jumlah elektron valensinya. Untuk berilium, golongan 2A, dia mempunyai 2 elektron valensi. Nah, untuk nitrogen mempunyai 5 elektron valensi. Begitu juga untuk oksigen, fluor, dan neon. Ini adalah contoh untuk penulisan struktur Lewis dari karbon dioksida. Tahap pertama, gambarkan setiap struktur yang mungkin. Gambar garis mewakili sepasang elektron ikatan. Nah, jadi bisa ada 2 kemungkinan untuk molekul CO2. Kemudian yang pertama, ikatannya bentuknya COO, ikatan yang kedua OCO. Selanjutnya, tahap 2, tentukan jumlah total elektron valensi CO2. Di dalam ikatan CO2 ada 1 atom C dan 2 atom O. Kita tuliskan. Nah, untuk atom karbon itu mempunyai 4 elektron valensi. Kita tulis 1 kali 4 sama dengan 4. Untuk atom oksigen masing-masing mempunyai 6 elektron. Di sini ada 2 atom oksigen sehingga ditulis 2 kali 6 sama dengan 12. Total elektron valensi dari ikatan CO2 adalah 16. Tahap ketiga, cobalah untuk memenuhi aturan oktet untuk tiap atom. Buatlah ikatan rangkap bila perlu. Nah, bisa ditulis misalnya CO. Kita masukkan setiap elektron valensi. Dari C mempunyai 4 elektron valensi. Kita tulis 1, 2, 3, 4. O mempunyai 8. 1, 2, 3, 4. O mempunyai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, apakah benar penulisannya seperti ini? Nah, oke, kita lanjut. Nah, yang ini kita lihat. O tadi mempunyai 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C mempunyai 4 elektron. 1, 2, 3, 4. O 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini terlalu banyak elektronnya. Salah ya. Susunan ini mempunyai elektron yang terlalu banyak. Nah, kita bisa membuat dengan ikatan rangkap.
OCO. Kita hitung elektronnya. Untuk O ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk C juga 1, 2, 3, 4. Untuk O yang 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ikatan rangkap di sini itu adalah 4 elektron, 2 pasang elektron. Satu ikatan rangkap ini menggambarkan 1 pasang elektron. Nah, sama dengan atau ikatan rangkap di sini adalah ikatan rangkap yang sama dengan 4 elektron. Oke, kita ke classification of chemical bonding. Klasifikasi atau pembagian dari ikatan kimia. Ikatan kimia yang kita kenal ada 3 macam, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Pertama, ikatan ion. Apa sih itu ikatan ion? Ikatan ion itu terjadi serah terima elektron dengan gaya elektrostatis, membentuk kation dan anion. Jadi di dalam ikatan ion itu terjadi pelepasan elektron dan pengikatan elektron. Atom yang melepaskan elektron akan membentuk kation, sedangkan atom yang menerima elektron akan membentuk anion atau ion negatif. Contohnya ikatan antara Na dengan Cl membentuk NaCl dengan serah terima 1 elektron berasal dari Na. Mg dengan 2Br akan membentuk ikatan ion dengan melepaskan 2 elektron valensi yang berasal dari Mg. Sifat ikatan ion. Ikatan ion itu mempunyai titik didih dan titik leleh yang tinggi. Bersifat sebagai konduktor atau penghantar panas dan elektrolit, menghantar listrik. Ikatan ion itu keras tetapi mudah patah, dan ikatan ion larut dalam air. Senyawa ion tidak berada sebagai molekul tersendiri, cenderung membentuk kristal. Jadi seperti kita tahu, NaCl itu merupakan salah satu contoh dari senyawa ion. Ion-ion bersentuhan dengan ion lainnya dalam struktur kristalnya. NaCl berbentuk padatan. Dia wujud padatan berbentuk kristal. Rumus molekulnya merupakan jumlah rata-rata ion-ion penyusunnya dalam struktur kristalnya. Misalnya NaCl berarti tersusun dari 1 atom Na dan 1 atom Cl. Misalnya MgBr2 berarti tersusun dari 1 atom Mg dan 2 atom Br. Jadi rumus molekulnya itu mudah dihafal ya. Kita ke Born-Haber cycle, siklus Born-Haber. Apa itu siklus Born-Haber? Siklus Born-Haber merupakan aplikasi hukum Hess yang menunjukkan semua tahap yang terlibat dalam pembentukan suatu senyawa. Jadi senyawa-senyawa yang terbentuk itu dapat kita tuliskan melalui siklus Born-Haber. Siklus Born-Haber digunakan untuk menghitung energi Kisi yang sulit diukur secara percobaan. Energi Kisi adalah pengertiannya ini ya, energi yang dibutuhkan untuk memisahkan ion-ion dari suatu padatan ion sampai pada jarak yang tak terhingga. Oke, sebagai contoh salt forming, pembentukan garam dapur melalui siklus Born-Haber. Tahapan-tahapannya itu, yang pertama ada penguapan natrium. Jadi dalam siklus Born-Haber kita harus menuliskan unsur apa yang terlibat lengkap dengan fasanya. Misal penguapan natrium itu dari natrium berfasa solid menjadi natrium berfasa gas, di mana deltanya adalah 92 kJ. Yang kedua, dekomposisi molekul klor, penguraian molekul klor dari setengah Cl2 fasa gas menjadi Cl fasa gas dengan delta H121 kJ. Tapi yang ketiga, ionisasi natrium atau pengionan natrium dengan cara natrium melepaskan 1 elektron. Natrium tadi sudah dalam berfasa gas di tahap pertama, otomatis di sini fasanya juga gas. Na menjadi Na+. Tahap yang keempat, penambahan elektron pada klor.
klor ini menarik satu elektron. Cl2 gas plus elektron menjadi Cl minus, fasa gas. Tahap yang terakhir adalah pembentukan padatan NaCl. Jadi Na di sini yang dari tahapan ionisasi, Na plus Cl min yang dari penambahan elektron menjadi NaCl dengan delta H minus 771 kJ. Delta H ini merupakan penjumlahan dari seluruh tahapan. Nah, ini adalah contoh diagram Born-Haber. Tadi mulainya dari tahap ini ya. Na plus, Na solid menjadi Na gas, penguapan natrium. Setelah itu baru dekomposisi Cl, setengah Cl2 menjadi Cl. Setelah itu baru ionisasi natrium Na+. Setelah itu baru penambahan elektron pada Cl. Setelah itu baru dihasilkan NaCl. Jadi ini bisa langsung menjadi ini Na plus setengah Cl2 bisa langsung menjadi NaCl. Kalau tahap langsungnya itu delta H-nya min 411 kJ. Lah nanti delta H ini harus sama dengan delta H dari semua tahapan, penjumlahan delta H dari semua tahapan. Nanti kalian bisa hitung sendiri ya. Kita lanjut ke ikatan kedua, yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi dari pemakaian bersama pasangan elektron, dibagi menjadi ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, rangkap 3, dan kovalen koordinasi. Kalau kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3, itu elektronnya berasal dari atom-atom yang terlibat di dalam ikatan itu. Namun, ikatan kovalen koordinasi, pasangan elektronnya hanya berasal dari salah satu atom. Ini sudah pernah kalian pelajari. Kita lanjut. Nah, di dalam ikatan kovalen ada istilah pasangan elektron ikatan atau yang sering kita sebut PI, yaitu dua elektron yang dipakai bersama oleh dua atom membentuk ikatan kovalen. Namanya saja pasangan elektron ikatan, berarti pasangan elektron yang terlibat atau yang digunakan dalam berikatan. Ada juga pasangan elektron bebas, yaitu pasangan elektron yang tidak dipakai bersama oleh dua atom, atau disebut dengan elektron non-ikatan. Jadi ini adalah PEB, pasangan elektron bebas yang tidak digunakan bersama dalam berikatan. Nah, ini sebagai contoh ikatan antara H dan Cl. H mempunyai 1 elektron, sedangkan Cl mempunyai 7 elektron valensi. Kita tulis di sini H1, Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini digunakan untuk berikatan oleh H dan Cl, sehingga elektron ini, pasangan elektron ini disebut pasangan elektron ikatan. Sedangkan elektron di sini tidak digunakan untuk berikatan dengan H, sehingga ini disebut pasangan elektron bebas. Oke, kita ke ikatan kovalen polar dan non-polar. Selain tadi ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, koordinasi, juga ada ikatan kovalen polar dan non-polar. Nah, apa yang dimaksud? Ikatan kovalen non-polar itu terjadi ketika dua atom saling memakai pasangan elektron sama banyak. Jadi, elektron ikatan yang dipakai oleh kedua atom itu sama banyak. Nah, contohnya H2, ikatan antara H dan H. H masing-masing punya 1 elektron. Ketika digunakan untuk berikatan, masing-masing menyumbang 1 elektron, dan 1 elektron ini dari masing-masing H digunakan untuk berikatan bersama. Pada klorin, gas klorin, Cl2,
Cl masing-masing mempunyai 7 elektron valensi. Nah, 7 elektron valensi dituliskan di sini 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi elektron di sini, satu elektron di sini digunakan untuk berikatan bersama antara Cl, sehingga ini membentuk ikatan kovalen non polar. Karena ikatan kovalennya ini mempunyai pasangan elektron ikatan yang sama banyak. Nah, kalau ikatan kovalen polar itu ikatan kovalen yang terbentuk ketika pasangan elektron yang dibagi tidak sama banyak. Nah, contohnya di sini adalah asam klorida HCl. Jadi di sini H mempunyai 1 elektron valensi, sedangkan Cl mempunyai 7 elektron valensi. Nah, ini tidak sama banyak elektron di dalam H dan elektron di dalam Cl untuk berikatan. Yang ketiga adalah ikatan logam. Ikatan logam terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara ion-ion positif dengan elektron-elektron pada kulit terluar dari sebuah atom unsur logam. Salah satu teori yang dikemukakan untuk menjelaskan ikatan logam adalah teori awan elektron. Nah, tugas kalian adalah mencari tahu bagaimana sih bunyi teori awan elektron sehingga memunculkan yang namanya ikatan logam. Silakan cari tahu ya. Oke, kita ke bentuk molekul dan ion poliatom. Molekul dan ion poliatom tidak semuanya merupakan struktur yang datar. Terdapat banyak molekul dan ion poliatom memiliki struktur 3 dimensi yang mempengaruhi sifat-sifat fisika dan kimianya. Beberapa model digunakan untuk membantu meramalkan dan menggambarkan bentuk geometri molekul. Salah satu model yang paling kita kenal adalah model valence shell electron pair repulsion atau kita sebut dengan VSIPR. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut juga teori tolakan pasangan elektron kulit valensi. Oke, model VSIPR, menurut model ini, untuk unsur golongan utama, pasangan elektronnya harus pada posisi sejauh mungkin dari pasangan elektron lain. Nah, apa itu unsur golongan utama? Unsur golongan 1A sampai 8A. Hal ini terjadi dalam ruang 3 dimensi. Pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas akan menempati ruang dengan pasangan elektron memakan ruang yang lebih banyak. Geometri molekul didasarkan pada jumlah total pasangan elektron atau total bilangan koordinasi. Jadi dari model VSIPR nanti kita bisa menggambarkan geometri molekul dari senyawa yang berikatan. Dan itu didasarkan pada jumlah total pasangan elektron atau total bilox. Didasarkan pada jumlah total pasangan elektron. Jadi geometri molekul itu nanti didasarkan pada jumlah total pasangan elektron atau total bilangan koordinasi. Untuk molekul VSIPR, nah ini ada yang sering kita baca juga, ada bilangan koordinasi 2, itu mempunyai pasangan elektron. Yang ini yang bonding yang berikatan, dan ini yang bebas, unshared. Formula umumnya itu ditulis AB2, mempunyai bentuk yang linear. Sedangkan untuk bilangan koordinasi 3, itu bentuk dasarnya adalah trigonal planar. Ada juga bentuk band atau bengkok, itu ketika terdapat 2 pasangan elektron ikatan dan 1 pasangan elektron bebas. Untuk bilangan koordinasi 4, bentuk dasarnya adalah tetrahedral.
Ada juga trigonal piramidal ketika ada 3 pi dan 1 PeB. Begitu seterusnya. Untuk yang bilangan koordinasi 5, bentuk dasarnya adalah trigonal bipiramidal. Ada 5 pasang elektron. Untuk yang 6, bentuk dasarnya adalah oktahedral. Kalau dia mempunyai 5 pasang elektron ikatan dan 1 pasang elektron bebas, maka bentuknya adalah square piramidal. Nah, ini bisa dilihat bentuk-bentuknya ya. Ini linear. Contohnya adalah molekul karbon dioksida. Ini bengkok, band. Contohnya air, H2O. Ini trigonal planar, BCl3. Ini tetrahedral, mempunyai 4 bilangan koordinasi. Nah, ini piramid amonia. Contoh selanjutnya ada oktahedral, mempunyai 6 pasangan elektron ikatan. Ada segi 4 planar, ada trigonal bipiramida. Oke, geometri molekul. Ini adalah contoh molekul etana. Jika molekul makin besar, aturan geometri molekul masih tetap berlaku. Jadi untuk molekul yang besar, geometri molekul juga masih tetap digunakan. Nah, ini molekul polar dan non-polar. Suatu molekul itu bisa disebut polar dan juga bisa disebut non-polar. Apa yang membedakan? Nah, jika molekul non-polar itu, atom pusatnya tersubstitusi secara simetris oleh atom sejenis. Contohnya adalah karbon dioksida, metana, CCl4. Nah, kalau molekul polar, geometrinya tidak simetris. Contohnya adalah air, NH3, CH2Cl2. Derajat kepolaran adalah fungsi dari jumlah dan tipe ikatan polar dan geometri. Polar geometri. Untuk molekul bersifat polar, syaratnya adalah ikatannya harus polar. Geometri molekulnya sesuai dan mendukung kepolarannya. Jadi molekul polar mempunyai geometri polar jika ikatannya itu ikatan polar dan geometri molekulnya juga mendukung kepolarannya. Ini tadi contoh-contoh untuk polar dan non-polar. Kebanyakan ikatan yang terbentuk antara atom dari unsur berbeda dalam molekul adalah polar, tapi tidak berarti molekul itu menjadi bersifat polar. Jadi, jika ada ikatan antara atom dari unsur yang berbeda dalam molekul itu biasanya adalah ikatannya polar, tetapi itu tidak selalu terjadi. Nah, contohnya adalah dalam molekul CO2. Harga keelektronegatifan dari oksigen adalah 3,5, karbon adalah 2,5, mempunyai perbedaan keelektronegatifan 1. Ikatannya adalah ikatan polar. Nah, perbedaan keelektronegatifan menunjukkan CO menjadi polar dengan elektron-elektronnya lebih tertarik ke arah atom oksigen. Bisa dilihat di sini ya, karena atom O itu lebih elektronegatif dari atom C. Namun karena geometrinya, gaya tarik ini sama besar ke arah yang berlawanan, sehingga molekul CO2 bersifat non-polar. Nah, ini karena bentuk geometrinya, elektron-elektron ini gaya tarik-menariknya itu sama antara ke O di sebelah kanan dan O di sebelah kiri, sehingga CO2 itu bersifat non-polar. Oke, demikian materi untuk chemical bonding and molecular structure. Silakan nanti kalian bisa mencari referensi lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.